Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasri wa tusamma suratat tawdi' lima fiha minad dilalati ala tawdi'id dunya wa hiya akhiru suratin nazalat. Qalahu Ibnu Abbas madaniyatun wa hiya salasu ayatin wa salasun wa ishruna kalimatan wa tis'atun wa sab'una harfan. Suratun Nasri, qala Allah ta'ala wa huwa a'lamu bimuradi. Ai hadhihi suratun Nasri, ini menerangkan tentang surat An-Nasr. Wa tusamma, dan dinamai surat An-Nasr surat At-Tawdi, akan surat At-Tawdi. Kenapa surat Iza Ja'a Nasrullah ini dikatakan pula dengan surat At-Tawdi'? At-Tawdi' ini artinya adalah perpisahan, ya. Perpisahan maksudnya. Lima fiha minad dilalati ala tawdi'id dunya. Karena ada makna yang di dalam surat tersebut, yaitu menunjukkan atas meninggalkan dunia. Artinya setelah surat ini turun menunjukkan bahwa ajal beliau Rasulullah telah dekat, ya. Wa hiya akhiru suratin nazalat. Nah, surat An-Nasr ini adalah merupakan surat terakhir yang turun atau diturunkan. Suratnya, surat secara utuh, bukan ayat. Kalau ayat yang terakhir ada lain lagi. Surat yang secara utuh terakhir diturunkan adalah surat An-Nasr atau Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Madaniyatun, dan Madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah. Wa ya salasu ayatin, surat An-Nasr ini ada 3 ayat dan 23 kalimat serta 79 hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bimuradi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi surat At-Tawdi dikatakan artinya surat yang menunjukkan setelah turunnya surat ini berarti ajal Rasulullah sudah dekat, ya. Iza Ja'a Nasrullahi. Sebelum surat An-Nasr ini adalah surat Ya Ayyuhal Kafirun, surat Al-Kafirun, ya, yaitu berisi tentang menolaknya beliau Rasulullah untuk membagi-bagi ibadah antara menyembah berhala dan menyembah Allah secara bergantian, dan itu telah jelas-jelas ditolak oleh beliau Rasulullah. Rasulullah menolak. Lalu setelah itu diturunkanlah susunan setelah surat Al-Kafirun dikasih surat An-Nasr. Nah, korelasinya atau hubungannya wallahu a'lam adalah diantaranya setelah terjadi penolakan Nabi, ya, untuk beribadah secara bergantian oleh orang-orang kafir Mekah atau musyrik kota Mekah. Lalu kan bisa terjadi kemungkinan peperangan, marah, ya. Setelah diajak negosiasi nggak mau, negosiasi dalam masalah ibadah Nabi menolak. Lalu bagaimana seandainya terjadi peperangan? Nah, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan dikasih kemenangan, ya. Jadi korelasinya seperti itu. Iza jaa, apabila telah datang, apa nasrullahi, akan apa pertolongan Allah, ya. Iza jaa, apabila telah jadi nyata,
apabila telah benar-benar terjadi pertolongan Allah. Nah, di sini kenapa pakai kata-katanya ja'ah ya. Iza ini adalah dzarab lima yastakbil. Jadi apabila nanti telah datang ya, jadi begitu. Karena iza ja'ah dzarab yang mengandung arti istiqbal. Apabila telah benar-benar terjadi, benar-benar nyata datangnya pertolongan Allah. Nah, ini membuktikan bahwa kita ini hidup di dunia tinggal menunggu eksekusi daripada qada atau iradah Allah. Telah dicatat pada zaman azali. Kita tinggal menunggu saja. Jadi di antara hikmahnya seperti itu. Apabila telah datang waktunya pertolongan Allah, apabila telah jadi nyata. Jadi kita ini tinggal menunggu datangnya takdir Allah yang telah ditentukan. Iza jaa apabila telah jadi nyata atau telah datang nasrullahi pertolongan Allah. Jadi nasru diidopatkan kepada Allah. Allah ini hakikatnya lafal Allah fa'ilnya. Idofatul masdar kepada fa'il. Apabila pertolongan Allah telah nyata sesuai yang dijanjikan pada zaman azali, pertolongan Allah kepada nabinya atau pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman ya. Wal fathu dan penaklukan kota Mekah ya, menurut jumhurul mufassirin ya. Apabila telah datang waktunya atau telah benar-benar terjadi pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah ya, ay wal fathu minhu, pertolongan penaklukan kota Mekah yang ditimbulkan atau diberi oleh Allah. Wal fathu ay fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Jadi masyhur ini. Jadi ceritanya ini adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah yang terjadi pada tanggal 8 bulan Ramadan. Ini masyhur ya ceritanya. Ya, 10 hari pada bulan Ramadan ya terjadi Fathu Makkah. Rasulullah datang ke kota Mekah bersama dengan 10.000 muhajirin dan sahabat Ansor. Enggak ada yang tersisa, ngikut semua pada waktu itu kaum muslimin. Ya, orang-orang muslim ikut semua. Ya. Nah, Fathu Makkah ini terjadi peperangan tetapi tidak lama ataupun sedikit, dan yang meninggal juga sedikit. Dari orang musyrik ada yang meninggal. Jadi Rasulullah mengutus Khalid bin Walid, lalu terjadi peperangan ya, terjadi peperangan sebentar. Ada yang meninggal juga ya ceritanya. Ya. Jadi walhasil kesimpulannya Rasulullah pada akhirnya bersama dengan 10.000 tentara Muhajirin dan Ansor berhasil menaklukkan kota Mekah. Lalu singkat kata Rasulullah setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah ini, lalu berbondong-bondonglah kabilah Arab yang lain untuk menerima Islam, menerima risalah beliau Rasulullah. Jadi ada sebagian mereka itu yang menunggu dulu. Mereka enggak mau masuk Islam, dia melihat dulu ini Rasulullah menang enggak nih melawan kaumnya. Itu kaumnya orang-orang Quraisy. Ya, kalau Rasulullah menang melawan kaumnya sendiri ya berarti dia benar-benar nabi. Nah, akhirnya ya orang Makkah pada waktu itu masuk Islam semua. Ya, masuk Islam semua. Jadi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iza jaa nasrullahi, apabila telah datang pertolongan Allah kepada nabinya dan kepada orang yang beriman,
dan telah datang dan telah benar-benar terjadi penaklukan kota Mekah. Jadi Rasulullah memang dijanjikan dalam satu ayat bahwa beliau ini akan masuk kota Mekah, tapi tidak langsung pada tahun itu, akhirnya pada tahun sebelumnya. Ya, sejarahnya begitu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan telah benar-benar terjadi penaklukan kota Mekah, wa ra'aita, dan engkau melihat wahai Muhammad, an-nasa, akan sekelompok manusia, yadkhuluna, dalam keadaan masuk mereka manusia masuk fi dinillahi, di dalam agama Allah, afwajan, dalam keadaan berbondong-bondong, ya, dalam keadaan berbondong-bondong, artinya secara bergerombol, jadi dengan jama'atin kasifah, ya, dengan golongan yang banyak. Yang tadinya masuk Islam itu satu demi satu, kemudian dua orang, tapi setelah terjadinya penaklukan kota Mekah, Rasulullah ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi, engkau melihat wahai Nabi, an-nas, akan banyak manusia. Jadi an-nas ini isim jama' istilahnya, jadi isim yang mengandung arti lebih dari satu, ya. Kalau jama' isim yang mengandung arti lebih satu tapi ada kalimat mufradnya, ya, kalimat satu, ya, ada mufradnya. Kalau isim jama' tidak, mengandung arti banyak tapi nggak ada mufradnya, bedanya gitu. Dan engkau melihat Muhammad an-nasa, akan manusia, melihat dengan kepala sendiri, melihat dengan mata. Rasulullah menyaksikan sendiri orang-orang masuk dengan berbondong-bondong masuk agama Allah. Jadi aita ini kalau bimana ar-ru'yah, bimana melihat dengan mata, maka maf'ulnya satu, maka lafal yadkhuluna menjadi hal, ya. Engkau melihat dengan kepalamu sendiri wahai Muhammad, akan banyak orang itu dalam keadaan masuk dalam agama Allah, masuk Islam, masuk dalam agama Allah. Agama Allah itu maksudnya apa? Agama Islam, karena dalam ayat lain dijelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi dinilah agama Allah. Ditafsiri dengan ayat lain, maksudnya agama Islam. Apabila telah datang pertolongan Allah, telah jadi nyata, telah benar-benar terjadi, kemudian terjadi penaklukan kota Mekah yang sebelumnya beliau dijanjikan akan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman, ya, sebagaimana dalam satu ayat, ya. Dan engkau melihat orang-orang, ya, orang-orang di sini, ya, menurut riwayat itu Rasulullah meninggal tidak ada satupun orang yang mengingkari agamanya. Kemudian menurut riwayat lain itu ditafsiri maksudnya adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik yang ada di tanah Arab itu semuanya masuk Islam, ya. Tapi yang berada di seperti Makkah, Taif dan Yaman saja, ya. Ya, ada yang membatasi demikian pengertiannya, karena menurut sejarah ada orang-orang Nasrani yang ada di Syam dan di Irak, itu mereka tidak masuk Islam, ya, tidak masuk Islam, tapi mereka membayar pajak. Baru setelah ditaklukkan pada zaman Khalifah Umar, yaitu Syria, Syam, baru mereka masuk Islam. Jadi dimaksud manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam adalah maksudnya orang-orang musyrik Mekah itu semuanya masuk Islam, ya. Tapi orang-orang Nasrani yang ada di Syam dan di Irak ada yang belum memeluk Islam pada waktu beliau masih hidup. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat Muhammad akan orang-orang banyak, ya, masuk di dalam agama Allah, masuk Islam, ya.
Wa kanu qabla zalika fihi wahidan wasnaini isnaini. Ya. Sebelumnya orang-orang Arab, musyrik Arab itu ya, orang-orang musyrik, orang Arab yang masih musyrik itu masuk Islam satu, dua, tidak sekaligus ya, tidak sekaligus. Nah, setelah Fathu Makkah mereka tidak ada pilihan ya. Jadi sebetulnya orang Quraisy itu ya ketika terjadi penaklukan kota Mekah, mereka semestinya ditawan oleh Rasulullah, tetapi dibebaskan oleh beliau. Ya makanya orang-orang Quraisy yang ahlu Mekah yang ada di Mekah itu disebut juga at-tulaqah, ya, orang yang dibebaskan. Semestinya setelah beliau menaklukkan itu kan menjadi tawanan, tetapi dibebaskan semua. Akhirnya mereka semua masuk Islam ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah benar-benar terjadi sebagaimana yang telah dijanjikan, dan juga engkau telah melihat dengan kepala sendiri wahai Muhammad, orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah itu masuk ke dalam agamamu ya. Seperti tadi saya katakan, ada sebagian orang-orang Arab ini yang menunggu kalau memang Muhammad menang atas kaumnya maka mereka masuk Islam, karena tidak ada pilihan. Ada yang karena unsur kepaksa juga, karena mereka omongannya seperti itu, menunggu kalau memang Rasulullah menang atas kaumnya yang tadinya diusir oleh kaumnya, maka mereka akan masuk Islam, berarti dia adalah seorang nabi ya gitu. Fasabbih, apabila itu semua telah dikabulkan oleh Allah, apa yang telah ditentukan sejak zaman azali telah benar-benar terjadi. Fasabbih, maka sucikanlah olehmu akan Allah, bihamdi rabbika, bersamaan dengan memuji Tuhanmu ya. Ai faqul subhanallah hamidan lahu, maka katakanlah oleh Muhammad subhanallah dalam keadaan memuji kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika, maka hendaklah engkau memuji Tuhanmu sebagai rasa syukur bersamaan dengan memuji Tuhanmu. Baknya artinya bak musahabah. Ai faqul subhanallah hamidan lahu wastaghfir, dan mintalah ampun olehmu Muhammad akan Rabbika, akan Tuhanmu ya. Ai watlub ghufranahu, mintalah olehmu akan pengampunan Tuhanmu. Jadi setelah Rasulullah dakwahnya diberikan kemenangan, banyak orang-orang Arab yang masuk Islam, beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Di sini beliau diperintahkan untuk memuji Allah, memuji, mensucikan Allah dari hal-hal yang enggak pantas, dan juga memuji atas segala nikmat yang agung yang telah diberikan oleh beliau. Dan juga senantiasa diminta untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, ini menurut dari ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, diriwayatkan setelah turunnya ayat ini Rasulullah senantiasa membaca tasbih, hamdalah dan istighfar. Di antaranya menurut sebagian riwayat beliau senantiasa membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu menurut sebagian riwayat ini. Fasabbih bihamdika, apabila telah diberi kemenangan oleh Allah, maka ini merupakan ajaran dari Tuhan kepada nabinya ya, juga menjadi ibrah bagi kita ketika kita dikasih sesuatu yang sesuai dengan harapan. Jangan lupa sang pemberi apa yang kita mau, yaitu dengan mengucap subhanallah wa bihamdi astaghfirullah ya. Tetap istighfar itu tetap disertakan ya. Wastaghfirhu, terakhir disuruh meminta ampun.
Ya, karena bisa jadi rasa syukur kita itu kurang. Ya, rasa hamdalah kita itu kurang, maka disertai dengan istighfar, minta ampun. Ya, itu bagi kita. Nah, kalau bagi Rasulullah bagaimana? Nah, Rasulullah itu kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu baik yang belum dilakukan ataupun yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan pasti diberi ampunan. Tetapi beliau senantiasa istighfar. Ketika ditanya kenapa engkau senantiasa istighfar, beliau menjawab, afala akunu abdan syakuro. Apakah aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi istighfar itu bukan semata-mata karena melakukan dosa saja, juga bisa jadi sebagai rasa syukur kita. Kalau untuk Rasulullah sebagai rasa syukur, karena kalau Rasulullah itu maksum, ya, dipelihara dari perbuatan dosa. Nah, kalau kita orang biasa memang banyak dosa, maka banyaklah istighfar. Makanya di sini innahu kana tawwaba di akhirnya. Ya. Kenapa diperintahkan untuk mensucikan Allah? Senantiasa membaca tasbih, hamdalah, kemudian istighfar. Innahu kana tawwaba, seakan-akan ini adalah menjadi ilat, ya. Innahu, sesungguhnya, rabbuka atau Allah, kana tawwaba, sejak zaman dahulu adalah zat yang maha menerima taubat hambanya, sejak zaman dulu dan selamanya. Jadi sesuatu yang qadim terdahulu pasti sifat itu akan senantiasa berada di dalam zatnya. Sejak zaman azali Allah mengatakan kana tawwaba. Berarti selamanya Allah menjadi zat yang tawwaba, zat yang maha menerima taubat. Atau bisa juga diartikan Allah itu zat yang memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada orang untuk bertaubat, bisa juga seperti itu. Nah, di sini innahu kana tawwaba. Dalam ayat lain kan bukan dalam ayat lain istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Nah, itu kalau untuk manusia Allah memakai kata innahu kana ghaffara. Kalau di sini hitopnya Rasulullah, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini seakan-akan mengandung arti Rasulullah walaupun beliau ini tidak pernah melakukan dosa, maksum, ya, tetap disuruh istighfar. Tetapi bukan karena beliau berbuat dosa, tidak. Makanya di sini kata-katanya innahu kana tawwaba. Bedanya begitu, ya. Ketika untuk kita orang awam, manusia biasa, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika untuk Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Karena Rasulullah maksum, nggak pernah melakukan dosa. Makanya yang cocok adalah innahu kana tawwaba. Itu ya salah satu sirnya seperti itu, ya. Nah, ini adalah, ya, sedikit tentang tafsir surat An-Nasr yang dikatakan surat At-Taubah, ya. Jadi menurut riwayat, ya, ketika turunnya ayat ini, Rasulullah membacakan ayat ini, ada paman beliau yaitu Abbas menangis. Menurut riwayat Umar juga ikut menangis. Kenapa? Kenapa engkau menangis? Ya. Aku merasa ini adalah tanda kematian, ajal engkau sudah dekat, wahai Rasul. Kemudian omongan itu dibenarkan oleh beliau Rasulullah, maka mereka menangis. Memang betul ayat ini kan kabar gembira, ya, bahwa Rasulullah dikasih pertolongan.
Tetapi Abbas dan Sayyidina Umar, menurut riwayat Abu Bakar juga menangis. Ketika Rasulullah telah diberi kemenangan dan orang-orang Arab sekitarnya pada waktu itu berbondong-bondong masuk Islam. Ini berarti sudah dekat masanya Rasulullah di dalam berdakwah, mengajak misi kenabian, ya gitu. Makanya disebut juga surat At-Taubah, seakan-akan ini adalah surat perpisahan, ya. Surat secara utuh yang paling akhir diturunkan adalah surat An-Nasr. Kemudian diriwayatkan wa asa ba'da haulan aw haulani. Menurut sebagian riwayat, setelah surat Iza Ja'a Nasrullah ini turun, Rasulullah hidup 1 tahun, ya. Atau ada yang bilang 2 tahun, ya 2 tahun lalu meninggal, ya. Kemudian setelah surat An-Nasr ini turun, Rasulullah pergi haji, ya, untuk tahun berikutnya. Lalu turunlah surat Al-Yauma, turunlah ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Ini ketika Nabi haji, haji wada, ya. Kemudian setelah ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum turun, Rasulullah 80 hari setelah itu baru meninggal, ya. Nah, setelah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, lalu turun lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Turun ayat tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah sisa waktu hidupnya 35 hari lagi, ya, ini menurut sejarah, ya. Kemudian turunlah ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ini ayat terakhir. Takutlah kalian akan hari di mana kalian semua dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Setelah turun ayat ittaqu yauman turja'una fihi ilallah, lalu Rasulullah hidup 20 hari setelahnya. Ada yang bilang 7 hari lalu Rasulullah wafat, ya. Demikian, ini menurut riwayat, ya. Riwayat itu makanya sejarah itu lain-lain. Jangan heran kalau sejarah itu beda-beda, ya, namanya sejarah, ya. Itu adalah surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang itu masuk dalam agama Islam, ya, agama Islam. Jadi ada Islam, ada iman. Apa perbedaan antara Islam dan iman? Ya, kalau riwayat hadisnya, al-Islam antasyhada an la ilaha illallah, jelas. Kalau iman antu'mina billah. Tetapi kadang-kadang, ya ini kalau Imam Ghazali lengkap, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin lengkap. Jadi lafal Islam, kalimat Islam dan iman ini kalau disebut satu Islam, maka dia yang dimaksud adalah iman juga. Kalau disebut iman saja satu, maka yang dimaksud adalah iman dan Islam juga. Karena Rasulullah kadang demikian, ditanya tentang iman, kadang-kadang menjawab makna daripada Islam. Ditanya tentang Islam, kadang-kadang yang Rasulullah jawab tentang keimanan. Riwayatnya seperti itu, ya. Kalau disebut pisah-pisah Islam dan iman, ya Islam, iman dan iman. Asyhadu illa illallah, Islam, kemudian iman antu'mina billah. Tetapi kadang Rasulullah Islam itu diartikan sebagai asarul iman, ya, manfaat daripada keimanan dalam hati. Misalnya beliau Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Yang disebut muslim, orang yang Islam, adalah orang yang saudara Islamnya yang lain tuh bisa selamat dari kejahatan tangan dan lidahnya. Ini kan, ya, ini adalah asarul iman, ya.
manfaat daripada iman. Rasulullah mensifati Islam seperti itu. Yang disebut Islam adalah akhlak yang timbul dari keimanan, di mana orang yang mengaku Islam itu tidak akan mungkin timbul dari dirinya kejahatan berupa tangan dan lisannya kepada saudaranya yang lain. Kadang-kadang seperti itu Rasul. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Beliau mendefinisikan orang muslim, ya, yaitu orang yang asar keimanannya itu jelas di dalam haliyah nyata, akhlak, ya. Makanya dalam riwayat lain Rasulullah, akmalukum imanan ahsanukum khuluqan. Ya. Akmalukum imanan ahsanukum khuluqan. Iman yang paling sempurna di antara kalian, kalau kalian mengetahui, itu adalah yang paling baik budi pekertinya. Jadi dari iman ini, ya, iman yang terpatri di dalam hati akan timbul perbuatan baik, yaitu akhlak. Ya, itu tentang sedikit tentang iman dan Islam. Jadi surat An-Nasr ini menurut Ibnu Abbas adalah surat yang secara utuh diturunkan terakhir. Surat secara utuh, bukan ayat. Nah, kalau ayat terakhir yaitu tadi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Lalu setelah ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, Rasulullah hidup 20 hari, ada yang bilang 7 hari lalu meninggal, ya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul